Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok statistika dari kelas 6A. Sebelumnya saya sendiri, Luki Ardini dengan NIM 20070702022 dengan rekan saya. Nama saya Jihan Mawanda dengan NIM 2007025023. Pada kesempatan kali ini, kami berdua ingin menjelaskan tentang tutorial penggunaan SPSS. Di sini sudah terdapat data yang akan kita olah di SPSS. Selanjutnya kita akan melihat bagian deskriptif statistik dengan cara kita klik analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik. Kemudian akan muncul seperti tabel seperti ini. Nah, kita masukkan untuk jenis kelamin, usia, dan bank yang saat ini dipilih. Lalu dari pemilihan tersebut kita akan klik OK. Selanjutnya akan muncul untuk data frekuensi statistiknya untuk sebanyak 34, dan untuk frekuensi tabel di jenis kelamin terdapat laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan yaitu sebanyak 22 dan laki-laki sebanyak 12. Untuk persentasenya di laki-laki sebanyak 35,3 dan untuk perempuannya sebanyak 64,7, maka totalnya 100%. Dan untuk usianya ini dari rentan umur 20 sampai dengan umur 29. Untuk umur 20 itu sebanyak 10, untuk 21 sebanyak 17, untuk umur 22 sebanyak 5, dan untuk umur 24 sebanyak 1 orang, dan untuk umur 29 sebanyak 1, maka totalnya 34. Dan untuk bank yang saat ini digunakan terdapat 2 bank konvensional dan bank syariah. Untuk bank konvensional itu sebanyak 15, dan untuk bank syariahnya itu sebanyak 19, maka totalnya itu sebanyak 34 partisipan yang sudah menggunakan atau mengisi kuesioner SPSS. Selanjutnya kita akan menghitung dari masing-masing total variabel dengan cara kita klik transform, lalu kita klik compute variable, lalu kita masukkan untuk pencarian pertama di bagian variabel keputusan. Nah, dengan cara kita masukkan untuk keputusannya itu kita namakan di target variabelnya namanya K total, lalu kita masukkan numeric expressionnya itu keputusan 1, keputusan 2, keputusan 3, keputusan 4, keputusan 5, dan keputusan 6, serta keputusan 7. Lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita pindahkan di bagian seperti pada video ini. Nah, maka muncul untuk K totalnya itu sebanyak range dari 26 sampai seterusnya. Nah, lanjut kita mencari untuk pengaruhnya itu sama, kita klik transform, terus kita klik compute variable, lalu kita masukkan variabel-variabel dari pengaruh itu ada P1, P2, P3, dan P4. Lalu kita namakan di target variabelnya itu, atau kita kasih simbol P total, atau bisa disebut dengan pengaruh total. Maka muncul seperti pada tampilan ini untuk P totalnya itu dari masing-masing P1 sampai P4. Lalu lanjut kita mencari persepsi mahasiswanya, variabel persepsi mahasiswanya. Seperti tadi, klik transform, lanjut klik compute variable. Untuk target variabel kita namain PM total, atau bisa disebut dengan persepsi mahasiswa total.
Nah, di sini untuk persepsi mahasiswanya itu sebanyak 4. Jadi P1 maksudnya PM1 ditambah PM2 ditambah PM3 ditambah PM4. Maka nanti muncul untuk PM totalnya itu juga bervariasi seperti cara sebelumnya. Selanjutnya kita akan menguji validitas dari masing-masing penggunaan alat ukur yang kita gunakan. Nah, dengan cara kita klik analyze terlebih dahulu, lalu kita klik correlate, lalu ke bivariate. Nah, di sini sudah ada pengujian dari persepsi mahasiswanya itu kita ganti, kita uji dulu terlebih dahulu untuk keputusannya ini. Nah, kita masukkan variablesnya itu untuk keputusan itu ada 7, berarti kita masukkan ke 7-7-nya juga di dalam tabel variablesnya. Ada keputusan 1, keputusan 2, keputusan 3, keputusan 4, keputusan 5, keputusan 6, dan keputusan 7. Lalu akan muncul dari validitas variablesnya. Oh, jangan lupa kita masukkan k totalnya juga ya. Lalu kita klik Oke. Nah, di sini terdapat correlationsnya itu apabila hasilnya itu ada bintang 2 di atas, itu berarti datanya itu valid. Lalu selanjutnya kita akan menguji SPSS reliabilitas dengan cara go to data, lalu klik analyze. Lalu klik correlate, bivariate, lalu di sini sudah muncul variabelnya ini dimasukkan untuk yang keputusannya dari yang pertama sampai yang ketujuh. Lalu yang keputusan sudah, lalu yang pengaruh jangan lupa K total atau P totalnya semua itu harus dimasukkan. Jangan lupa Pearsonnya dilihat, lalu oke. Setelah oke muncul seperti ini, bisa dilihat reliabilitasnya dari correlation ini. Jika P totalnya atau semuanya sudah bintang 2, maka sudah reliabilitas. Selanjutnya kita akan rehabilitasin lagi. Tadi udah K, P, sekarang PM-nya kita masukin. Dikeluarin dulu pengaruhnya, dimasukin persepsi mahasiswanya dari PM1, PM2, PM3, PM4, lalu jangan lupa PM totalnya dimasukin kembali. Correlationnya, Pearsonnya jangan lupa, terus klik OK. Lalu muncul correlationnya dari sini, bisa dilihat PM totalnya. Jika PM totalnya ada bintang 2, maka sudah reliabilitas. Lalu selanjutnya klik lagi go to data, lalu klik analyze, scale, reliability analysis, lalu itemsnya ini dikeluarin dahulu. Setelah itu dimasukkan keputusan 1 sampai keputusan 7. Lalu
Jika sudah muncul di items, klik OK. Setelah klik OK, muncul scale all variable dari case processing summary sampai reliabilitas statistik. Yang kita lihat itu dari reliability statistik. Jika reliability statistiknya itu dilihat dari corn batch alfanya, jika sudah 851 ini maka kita sudah reliabilitas. Lalu scale all variablesnya itu sudah lebih juga dari 600 maka reliabilitas. Kalau yang di bawah ini reliabilitas statistiknya ini kurang dari 5 maka bisa dilihat kurang reliabilitas. Lalu selanjutnya kita akan melihat reliabilitas pengaruh mahasiswa, klik analyze, lalu scale, reliability analysis, lalu pengaruh ini dikeluarin. Jika sudah dikeluarin, maka masukin persepsi mahasiswanya dari PM1 sampai dengan PM4. Jika sudah masuk ada di items, maka jangan lupa dimasukin PM totalnya lalu klik OK. Jika sudah muncul seperti ini, dapat bisa kita lihat dari reliability statistiknya itu dilihat dari yang corns alpha. Ini sudah di angka 781 maka sudah lebih dari 6 sekian. Maka bisa kita simpulkan PM-nya ini sudah reliabilitas. Lalu selanjutnya kita akan uji hipotesis pengaruh dari variabel-variabel itu. Lalu klik analyze, klik scale, lalu klik correlate, scale, analyze, regression, lalu ada variabel dependent sama independennya. Kalau variabel dependennya ini kita masukkan K totalnya ini dimasukin ke dependent, lalu P total sampai M total dimasukin ke variabel independen. Lalu kita klik OK. Selanjutnya jika klik OK sudah muncul seperti ini. Dapat kita lihat dari tabel ANOVA, dari signifikansinya itu jika di bawah 0,5 maka variabelnya itu sangat berpengaruh. Jadi dapat dikatakan bahwa semuanya ini dari K total, P total, sampai M total ini dapat berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menabung di bank syariah. Bisa dilihat juga dari model summary-nya jika R-nya ini sudah sangat berpengaruh. Sekian penjelasan dari kami tentang SPSS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.